Kapan latar waktu Spy X Family? Ya, pertanyaan ini mungkin masih hangat di kalangan para penikmat cerita mata-mata berbalut aksi komedi ini, karena sampai sekarang belum ada yang tahu secara pasti tahun yang menjadi latar waktu dari Spy X Family. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya gue juga cari-cari di Google untuk nemuin jawabannya. Dari berbagai jawaban yang ada, gue nemuin dua jawaban yang menarik, yaitu tahun 1960-an dan tahun 1986 ke atas. Jawaban tahun 1960-an ini muncul dari salah satu panel manga Spy X Family chapter pertama. Pada panel ini terdapat tulisan kecil di pojok kanan atas di koran yang sepertinya bertuliskan tanggal 23 November tahun 1962. Lebih dari itu, jawaban ini juga didukung oleh berbagai pendapat yang setuju bahwa gaya fashion dan juga berbagai teknologi yang muncul dalam Spy X Family ini kebanyakan seperti pada tahun 1960-an, dan dari situlah jawaban ini cukup populer. Kemudian jawaban tahun 1986 ke atas muncul dari perkataannya yang satu ini. 人がゴミのようだ。どこで覚えた？アニメ。 Apa yang diucapkan Anya sama seperti yang diucapkan oleh Muska dari anime Castle in the Sky yang dirilis pada tahun 1986. Miro, 人がゴミのようだ。 Jadi, Spy X Family kemungkinan mengambil latar waktu pada tahun 1986 ke atas, karena Anya tidak mungkin tahu kata-kata tadi jika anime Castle in the Sky sendiri belum rilis. Bagaimana? Apakah dua jawaban ini sudah memuaskan bagi kalian? Jika tidak, ya sama, gue sendiri pun juga kurang puas dengan dua jawaban tersebut. Dan karena itulah, Random Talk muncul untuk menjawabnya dengan jelas setelah yang satu ini. Oke, pada video ini gue udah jelasin kalau Spy X Family mengambil latar cerita di era Perang Dingin, di mana Jerman Barat dan Timur masing-masing diubah menjadi Westalis dan Ostania seperti gambar yang satu ini. Dari sini, kita tahu kalau Spy X Family mengambil latar waktu antara tahun 1947 sampai tahun 1991. Ya, ini adalah poin paling utama yang menjadi dasar untuk menjawab latar waktu Spy X Family. Dari sini, mari kita bahas lebih spesifik lagi. Gue akan mulai dari episode 2 tepat pada menit ke-9. Pada scene ini, terdapat dua tulisan yang menjadi clue penting untuk mengetahui latar waktu Spy X Family. Tulisan ini memiliki arti bukan surat izin hanya untuk identifikasi. Sedangkan yang ini berarti sertifikat identitas warga sipil. Dari dua tulisan ini saja kita bisa tahu kalau data-data ini merupakan data personal alias identitas pribadi dari para wanita. Bahkan Camilla pada scene ini juga mengatakan hal yang sama. なんか女の個人情報入った棚ばっか荒らされてたらしいよ。やばくない？犯人キモくない？ Dan gue tahu banyak dari kalian yang bingung apakah tanggal dan tahun ini merupakan tanggal lahir, tanggal diterima kerja, ataupun hal-hal lainnya yang belum kita tahu. Tapi seperti yang udah gue sampaikan, data ini merupakan data tentang identitas pribadi, yang berarti tanggal dan tahun ini merupakan informasi tentang tanggal lahir warga sipil Ostania. Oke, gue rasa banyak dari kalian masih belum yakin dengan yang gue sampein. Karena itu, mari kita maju ke menit 10. Pada scene ini, Lloyd sedang mengingat-ingat informasi tentang Yor, yaitu usia, riwayat pernikahan, orang tua, dan saudara. Kalau kita perhatikan dengan detail data dari Yor ini, semua yang diucapkan Lloyd tertera dalam data tersebut. Baris pertama, di situ tertulis a single woman from a west town, yang berarti Yor adalah perempuan lajang yang berasal dari kota bagian barat. Selanjutnya baris kedua, di situ tertulis parents have already passed away, yang artinya kedua orang tua Yor sudah meninggal dunia. Dan baris terakhir, di situ tertulis family of two with younger brother, yang berarti Yor mempunyai adik laki-laki, yaitu Yuri. Untuk bagian ini, gue yakin ini hanyalah nomor kependudukan warga Ostania saja. Dan gue kurang tahu untuk yang satu ini. Mungkin saja ini berhubungan dengan tempat dan posisi Yor dalam pekerjaannya. Dari sini, kita tahu Lloyd hanya membaca data ini saja untuk mengetahui informasi tentang Yor. Ya, hanya satu data ini saja. Pertanyaan gue sekarang, bagaimana Lloyd bisa tahu kalau umur Yor adalah 27 tahun? Ya, jawabannya cukup sederhana, yaitu tanggal dan tahun ini merupakan informasi tanggal lahir warga sipil Ostania. Karena seperti yang kalian lihat, tidak ada informasi tanggal dan tahun selain yang satu ini. Sehingga dari situlah Lloyd bisa tahu umur Yor. Jadi sekarang kita sudah tahu tanggal lahir dan usia Yor saat ini, sehingga dapat kita simpulkan Spy X Family mengambil latar waktu pada tahun 1990. Ya, dari detail kecil yang ada di episode 2 saja, kita dapat menemukan latar waktu yang sesungguhnya dari Spy X Family ini, yaitu tahun 1990.
Nah, dari tahun ini, ada hal yang cukup menarik kalau kita tarik lebih jauh lagi. Semisal Spy X Family benar-benar mengambil latar cerita yang sama dengan Perang Dingin, maka mungkin saja cerita Spy X Family hanya mengambil waktu sekitar 1 tahun lebih untuk menyelesaikan cerita utamanya, yaitu untuk meredakan ketegangan antara Ostania dan Westalis. Oke, sebagai penutup, gue cuma mau ngingetin ke kalian kalau cerita Spy X Family tentunya tidak akan sama persis dengan sejarah aslinya, yaitu Jerman dan Perang Dingin. Sehingga tentu saja prediksi latar waktu Spy X Family di tahun 1990 dan ceritanya yang hanya 1 tahun lebih hanyalah sebatas teori gue aja, karena gue bukan autornya. Tetapi jika kalian merasa video ini menarik, maka kalian harus klik video ini, dimana gue nemuin hal yang tidak kalah menarik dari detail-detail kecil yang pastinya kalian lewatkan.